Pada pagi hari di tanggal 12 Januari tahun 2019, tersiar kabar bahwa Michael Redlick meninggal dunia di usia 65 tahun di rumahnya yang berada di Winter Park, Florida. Dia adalah mantan eksekutif NBA yang terkenal dengan tim Memphis Grizzlies, yang juga bekerja sebagai profesor di University of Central Florida. Menurut keterangan istrinya yang menelpon layanan darurat, Michael meninggal akibat serangan jantung. Namun begitu petugas paramedis tiba di kediaman mereka, kondisi Michael terlihat jelas tidak seperti orang yang terkena serangan jantung, karena di bagian dadanya ada pisau yang tertancap. Istrinya yang bernama Danielle Redlick, awalnya bersikeras bahwa sang suami terkena serangan jantung setelah mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Namun sekali lagi, hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa insiden itu bukanlah sebuah aksi percobaan bunuh, melainkan sebuah tindak pidana perampasan nyawa. Investigasi kepolisian Florida berhasil mengungkap bahwa Danielle Redlick yang bertanggung jawab atas kematian suaminya. Wanita itu selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan ke ruang sidang pada bulan Juni tahun 2022. Namun kisah yang terungkap di muka sidang ternyata tidaklah sesederhana yang dibayangkan hakim serta para anggota juri. Danielle Redlick mengaku bersalah atas pembunuhan tak disengaja terhadap suaminya dengan motif untuk membela diri. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, apakah hakim serta para juri percaya dengan pengakuannya? Lalu siapa pihak yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini? Apakah Michael Redlick sang suami, ataukah Danielle Redlick sang istri? Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat tak kurang satu apapun. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Danielle Redlick yang berusia 46 tahun, adalah wanita bertubuh kecil pendek dan ramping. Dia duduk di ruang sidang dengan rambut coklat gelapnya yang sudah memutih menjadi uban. Entah apakah itu perubahan yang alami karena faktor stres, atau karena tidak bisa lagi datang ke salon kecantikan sebab dia sudah menjadi tahanan polisi selama 3,5 tahun terakhir. Yang pasti penampilannya saat berada di ruang sidang, sangat kontras dengan penampilannya dulu saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 2019 sebelum ditangkap, Danielle adalah wanita Amerika pada umumnya. Dia bekerja sebagai seorang spesialis komunikasi multimedia, menikah dan memiliki kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis dari luar. Profilnya pun biasa-biasa saja, bukan orang yang cukup terkenal seperti suaminya. Namun nama Danielle Redlick tiba-tiba menjadi sorotan luas dari media setelah dia melakukan kejahatannya. Dan publik semakin penasaran dengan kasus ini, setelah kisah di balik pintu rumah itu terungkap lewat bibir ibu dua anak ini. Danielle Aquino lahir di Florida pada tahun 1976 dan menjadi sulung dengan satu adik laki-laki. Saat Danielle berumur 5 tahun, mereka pindah ke kota Cleveland di negara bagian Ohio. Dan tak lama kemudian, keluarga Aquino menyambut kelahiran anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan. Masa kecilnya bisa dikatakan normal-normal saja. Danielle tumbuh menjadi anak yang sopan dan kreatif. Seiring bertambahnya usia, Danielle menumbuhkan minat yang besar terhadap sastra serta filsafat, dan dia bercita-cita ingin mengejar karir di bidang humaniora suatu hari nanti. Akan tetapi, ketika Danielle baru masuk SMA, dia dan adik-adiknya harus menghadapi kehilangan yang besar dengan kematian sang ayah. Selama bertahun-tahun, Kathleen sang ibu berjuang sendirian untuk menjadi orang tua tunggal, menjalani 2 pekerjaan demi menafkahi dan membiayai pendidikan ketiga anaknya. Sampai kemudian, Kathleen bertemu dengan pria baru berusia 40 tahun yang bernama Michael Redlick, dan secara resmi mereka mendaftarkan pernikahan pada tahun 96. Sampai di sini mungkin kalian sudah notice, pria yang menikah dengan ibunya ini, tak lain tak bukan adalah pria yang akan menjadi suami Danielle di masa depan. Saat ibunya memulai rumah tangga dengan Michael, Danielle sendiri sudah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi Valencia dan meraih gelar associate di bidang humaniora. Lalu dia mendaftar ke Universitas Baldwin Wallace, mengambil jurusan psikologi. Danielle Aquino sudah berjalan di jalur yang sesuai dengan cita-citanya dulu, sampai kemudian dia lulus dan mulai bekerja pada tahun 98.
Akan tetapi, di tahun yang sama, Daniel harus menghadapi kehilangan besar berikutnya. Yang ternyata, Kathleen sang ibu sudah bertahun-tahun berjuang melawan kanker payudara. Bahkan faktanya, alasan mengapa Kathleen dan Michael mendaftarkan pernikahan mereka adalah supaya Kathleen bisa mendapatkan manfaat asuransi kesehatan sebagai istri Michael Redlick. Kathleen memang sempat mendapatkan perawatan berkualitas tinggi berkat asuransi tersebut. Namun perawatan itu ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akhirnya, Kathleen pun tutup usia, meninggalkan ketiga anaknya, dan meninggalkan Michael, yang sekarang menjadi duda serta menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak Kathleen. Ketika ibunya meninggal dunia pada tahun 98, Daniel yang saat itu berumur 22 tahun, sejatinya sudah lulus kuliah, sudah bekerja dan hidup mandiri. Sementara adik laki-lakinya masih menjalani keseharian sebagai mahasiswa, dan adik perempuannya masih berstatus pelajar di sekolah menengah. Michael Redlick saat itu sedang membangun karirnya di dunia olahraga profesional. Setelah menjadi duda, Michael tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak tirinya, menjadi orang tua tunggal untuk dua adik Daniel, yang masih membutuhkan dukungan finansial. Akan tetapi, Michael mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaannya dan dua anak tirinya. Oleh karena itulah, Michael meminta bantuan Daniel untuk pulang mengurus rumah tangga dan membantu mengawasi dua adiknya. Daniel menyanggupi permintaan itu. Dia tinggalkan pekerjaannya dan kehidupannya sebagai wanita muda yang mandiri, lalu pulang ke rumah dan menjalankan peran seperti ibu rumah tangga. Singkat cerita, rumah tersebut sekarang dihuni oleh 4 orang, yaitu Michael sebagai kepala keluarga, Daniel, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya. Awalnya, interaksi di antara mereka normal-normal saja. Daniel mengurus rumah dan adik-adiknya di siang hari, lalu dia pergi bekerja di bar pada malam hari. Michael juga terus menjadi kepala keluarga dan menafkahi anak-anak tirinya, yang sudah dia anggap sebagai anak kandung sendiri. Hubungan antara Daniel dan Michael juga dekat layaknya sahabat. Daniel membuat Michael merasa nyaman saat berada di rumah, sedangkan Daniel memandang ayah tirinya itu sebagai sosok yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Sosok lelaki dewasa, lawan jenis yang belum pernah hadir di dalam hidupnya. Sebagai catatan saja, sebelumnya, Daniel memiliki seorang kekasih, namun dia tinggalkan pemuda itu demi mengurus adik-adiknya. Lambat laun, kenyamanan antara ayah dan putri tiri itu berkembang semakin intim. Mungkin bisa diasumsikan bahwa Michael melihat sosok Kathleen mendiang istrinya di dalam diri Daniel. Dan mungkin juga, Daniel terlanjur nyaman dengan kebaikan serta perhatian Michael. Fakta bahwa mereka terikat hubungan antara ayah dan putri tiri, serta fakta bahwa mereka terpaut usia 20 tahun, tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk mulai membuka hati. Mereka berdua adalah pria dan wanita dewasa lajang, yang hidup di bawah satu atap yang sama, dan mereka tidak punya hubungan darah, jadi sah-sah saja kalau Daniel dan Michael jatuh cinta terhadap satu sama lain. Awalnya, Daniel ingin agar hubungan mereka dirahasiakan dari pihak keluarga, utamanya dari kedua adiknya. Namun seiring berjalannya waktu, setelah adik-adiknya keluar dari rumah dan menjalani hidup mandiri, Daniel mulai nyaman dengan hubungannya bersama Michael. Bersama pasangan barunya, Michael seolah-olah kembali muda, selalu merasa energik dan bersemangat. Sementara Daniel merasa lebih tenang karena ada sosok pria dewasa yang melindunginya. Melalui jaringan profesionalnya yang luas, Michael dengan mudah bisa mendapatkan pekerjaan baru untuk Daniel di sebuah agensi periklanan. Selain itu, pekerjaannya sebagai perekrut pemain basket sudah mulai stabil. Michael memiliki penghasilan yang tinggi, dan dia senantiasa mendedikasikan waktu luangnya untuk keluarga. Secara garis besar, kehidupan mereka berjalan baik dan lancar, sampai kemudian di tahun 2001, Michael menerima tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Dia diundang untuk menjadi wakil direktur penjualan korporat untuk tim bola basket Memphis Grizzlies, namun pekerjaan itu mengharuskannya untuk pindah ke negara bagian lain. Dengan antusias Michael menyampaikan kabar itu dan meminta Daniel untuk ikut bersamanya. Namun ternyata, Daniel berkata bahwa dia tidak ingin meninggalkan Ohio. Hidupnya di Cleveland sudah stabil dan nyaman, sudah bekerja dan bahkan berencana untuk melanjutkan kuliah. Alhasil dengan demikian, Michael pindah sendirian ke kota Memphis di negara bagian Tennessee, dan mereka melanjutkan hubungan cinta jarak jauh, di mana secara rutin,
Michael akan pulang ke Ohio untuk menemui kekasihnya. Tak terasa waktu pun berlalu hingga 1 tahun kemudian, pada suatu hari di tahun 2002, Daniel mengunjungi kekasihnya di kota Memphis. Dan secara mengejutkan, wanita 26 tahun ini jatuh cinta dengan rumah Michael di kota Memphis, sebuah rumah kayu yang berada di lokasi yang sangat asri di dekat sungai Mississippi. Kawasannya juga tenang dan nyaman. Akhirnya, Daniel memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama Michael di kota Memphis. Untuk membuat kekasihnya semakin betah di tempat baru ini, Michael mencarikan sebuah pekerjaan yang menarik untuk Daniel di sebuah stasiun radio. Dan setahun kemudian, JR putri mereka lahir. Barulah setelah itu, Daniel dan Michael mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil. Di ruang interogasi dan selama menjalani persidangan, Daniel mengenang lagi kehidupan pernikahannya dengan Michael, di mana menurut wanita itu, rumah tangga mereka seharusnya berjalan bahagia dan baik-baik saja, andai Michael tidak menerima pekerjaan sebagai eksekutif di tim bola basket Grizzlies Memphis. Daniel bercerita bahwa pekerjaan baru itu membawa perubahan dalam sikap dan kepribadian suaminya. Beban kerja dan tekanan dari manajemen membuat Michael menjadi stres dan kelelahan, hingga akhirnya demi untuk melepas penat, Michael mulai beralih ke minuman alkohol. Seiring berjalannya waktu, mengkonsumsi alkohol menjadi sebuah rutinitas harian bagi Michael, yang jadi lebih sering pulang malam dalam kondisi mabuk. Daniel sudah berusaha untuk memahami situasi yang dihadapi suaminya dalam pekerjaan, dan dia sudah berkali-kali mengajak suaminya bicara baik-baik agar berhenti minum alkohol. Setiap kali diajak bicara, Michael akan berjanji untuk berhenti minum-minum. Namun janji-janji itu hanya bertahan 1 atau 2 hari saja. Michael selalu gagal untuk memenuhi janjinya. Dan kalau dia sedang mabuk, Michael akan menjadi sosok yang berbeda, selalu berbuat kasar dan sering melupakan janji-janji lainnya. Sebagai contoh, dulu mereka selalu makan malam di luar setidaknya 1 kali dalam seminggu. Namun setelah putri mereka lahir, Michael selalu lupa setiap kali mereka ada janji makan malam. Menurut Daniel, pernah 1 kali ada insiden di mana Michael pertama kali melakukan aksi KDRT terhadapnya setelah pria itu mulai kecanduan alkohol. Malam itu, Michael pulang dalam keadaan mabuk, padahal Daniel sudah menunggu selama berjam-jam karena mereka ada janji makan malam di luar. Dengan nada bercanda, Daniel berkata kepada suaminya, seharusnya Michael memberitahunya kalau memang tidak punya lagi waktu untuknya, jadi dia bisa bersiap-siap pergi sendiri makan di luar, atau pergi makan malam bersama pria lain. Namun rupanya, candaan itu Daniel lontarkan di saat yang tidak tepat. Michael yang dalam kondisi mabuk tersulut emosi dan menampar wajah Daniel sekuat tenaga. Daniel syok dengan perlakuan kasar yang dia terima. Sementara Michael segera tersadar dan menangis meminta maaf. Malam itu juga, Michael membawa Daniel ke salah satu dokter kenalannya dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun si dokter kemudian menyarankan mereka untuk mendatangi rumah sakit, karena memar di wajah Daniel cukup parah, dan rupanya ada 1 gigi Daniel yang tanggal. Keesokan harinya, Michael mengambil cuti dan bersikap sangat manis terhadap Daniel. Sebagai bentuk penyesalan, dia melayani Daniel sepanjang hari, dan mengajak istrinya itu makan malam di luar, hingga membuat Daniel luluh dan memaafkan suaminya, serta tidak melaporkan insiden KDRT ini ke pihak berwenang. Entah apakah saat itu Michael benar-benar menyesali perbuatannya, atau mungkin dia merasa takut atas konsekuensi hukum yang akan dia hadapi. Sebagai catatan saja, negara bagian Tennessee memiliki undang-undang KDRT yang keras, jadi Daniel merasa kasihan kalau suaminya nanti harus mendekam di penjara. Daniel dengan cepat melupakan perbuatan kasar suaminya, padahal sejatinya, insiden ini bukan kali pertama terjadi di dalam hubungan mereka. Beberapa tahun yang lalu saat mereka masih menetap di Cleveland, Ohio, Daniel dan Michael pernah menonton sebuah konser musik, di mana secara tak sengaja, Daniel bertemu dengan mantan pacarnya dan mereka sempat ngobrol sebentar. Rupanya setelah pulang dari konser itu, Michael mulai mengeluarkan kata-kata kasar kepada kekasihnya yang dibalas dengan cara serupa oleh Daniel. Setiba di rumah, tiba-tiba Michael menampar wajah Daniel, namun setelah itu dia segera meminta maaf dan mengaku bahwa dia kelepasan emosi, karena takut Daniel akan kembali ke pelukan mantan pacarnya itu. Singkat cerita, Daniel memaafkan Michael, dan insiden itu terulang lagi di kota Memphis setelah mereka menikah.
Sebelum kita lanjutkan cerita terkait latar belakang masalah di pernikahan Daniel dan Michael Redlick, perlu digarisbawahi di sini, bahwa cerita ini hanya berdasarkan keterangan atau pengakuan dari pihak Daniel, jadi kebenaran 100%-nya hanya diketahui oleh Daniel saja. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan rumah tangga Daniel dan Michael terus berjalan dengan pola KDRT yang berulang. Setiap kali Michael melakukan aksi KDRT, setiap kali pula dia menyesali perbuatannya dan Daniel pun memaafkan. Manajemen di tempat kerja Michael telah berganti, namun promosi yang dia harapkan tak kunjung tiba. Jadi selama bertahun-tahun itu pula, Michael masih terjebak dengan ketergantungan alkohol. Pada tahun 2010, untuk sesaat Daniel bisa merasakan kedamaian di dalam rumahnya karena kelahiran SR putra mereka. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena pada tahun berikutnya, Daniel kembali mengalami insiden yang membuatnya benar-benar trauma. Menurut Daniel, pada suatu hari dalam sebuah pertengkaran, Michael mendorongnya hingga tersudut ke dinding. Kemudian pria itu mencekiknya sampai Daniel hampir kehabisan nafas. Namun di detik berikutnya, seperti biasa, Michael tersadar dan mulai menangis memohon pengampunan. Daniel sudah tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan kasar Michael yang sudah hampir merenggut nyawanya. Pada hari itu juga, Daniel mengemasi barang-barangnya, lalu membawa kedua anaknya pergi meninggalkan rumah dan pindah ke rumah adik laki-lakinya. Sebagai catatan, kedua adik Daniel sejatinya tidak menyetujui pernikahan sang kakak dengan ayah tiri mereka. Namun karena situasinya saat itu bisa dikatakan darurat, Daniel dan anak-anaknya pun diterima di rumah adiknya. Michael bolak-balik datang untuk meminta pengampunan istrinya, dan membujuk agar Daniel serta anak-anak mau kembali ke rumah. Awalnya Daniel menolak, namun karena Michael terus datang dan memohon, hati Daniel pun melemah, dia akhirnya setuju untuk kembali, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, Daniel meminta Michael untuk mengikuti sesi rehabilitasi kecanduan alkohol. Lalu syarat yang kedua, Daniel meminta suaminya untuk berhenti dari pekerjaannya di tim bola basket Grizzlies Memphis. Karena menurut Daniel, sikap kasar Michael bermula setelah dia bekerja sebagai eksekutif di perusahaan itu. Michael menyanggupi kedua syarat tersebut, dan secara kebetulan pada tahun 2012 itu, Michael menerima sebuah tawaran kerja di California. Keluarga ini akhirnya bersatu lagi, dan mereka pun pindah ke California. Michael juga menepati janjinya untuk menghadiri sesi konseling dan perlahan-lahan dia berhasil meninggalkan alkohol sepenuhnya. Namun setahun kemudian, masalah baru pun tiba. Tanpa alasan yang jelas, Michael diberhentikan dari pekerjaannya, dan setelah pemecatan itu, pasangan ini dua-duanya menjadi pengangguran. Hidup mereka hanya bergantung pada tabungan. Pada tahun 2014, Michael kembali menerima tawaran kerja, tapi lagi-lagi pekerjaan itu mengharuskan mereka untuk pindah ke negara bagian lain, kali ini ke negara bagian Indiana. Michael berangkat lebih dulu untuk mencari tempat tinggal, sementara Daniel tetap berada di California bersama anak-anak. Mereka membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk menjual properti dan membereskan barang-barang, dan pada tahun 2015, keluarga Redlick kembali berkumpul di Indiana. Walaupun di tempat baru ini rumah mereka dan penghasilan Michael lebih kecil, namun Daniel merasa kalau kehidupan mereka jauh lebih baik. Michael tidak lagi minum alkohol, dan suasana hatinya sekarang lebih tenang, atau bisa dikatakan, terlalu tenang bagi Daniel. Yang pada satu titik, Daniel sempat curiga kalau Michael telah mengkhianatinya. Michael menjadi sangat dingin dan menjauh, dan Michael seperti tidak bergairah lagi terhadap Daniel. Yang tidak dia sadari, saat itu Michael sudah berumur 59 tahun, sementara Daniel masih berumur 39 tahun. Kesehatan dan vitalitasnya sudah jauh menurun, namun Michael terlalu malu untuk mengungkapkan hal ini kepada istrinya. Pada suatu hari, Michael berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk bercerita kepada Daniel. Pasangan ini pun sepakat untuk menjalani perawatan suntik hormon testosteron, untuk membantu memulihkan kondisi fisik Michael, dan tentunya untuk mengembalikan kejantanannya. Suntikan testosteron ini memang berhasil meningkatkan kondisi fisik Michael, namun keberhasilan itu ternyata diiringi dengan efek samping, sisi agresivitasnya juga ikut meningkat. Menurut Daniel, pada suatu malam dia dan Michael menonton film bersama, dan suaminya itu tertidur di sofa sebelum film berakhir. Daniel lalu pergi ke kamar yang berada di lantai atas untuk tidur. Namun keesokan harinya saat dia bangun dan menggosok gigi di kamar mandi, tiba-tiba suaminya muncul dan menampol kepalanya.
menyalahkan Daniel yang membiarkannya tidur sepanjang malam di sofa. Daniel berkata bahwa dia sudah sangat lelah menjalani pernikahan mereka. Dulu Michael bersikap kasar karena alkohol, dan sekarang dia juga bersikap kasar karena efek samping suntikan hormon. Daniel berkata bahwa mungkin lebih baik kalau mereka bercerai saja, namun ucapannya itu ternyata disambut dengan kemarahan Michael, yang menarik rambutnya, lalu mencekik Daniel hingga dia tak sadarkan diri. Ketika dia membuka mata, Daniel ternyata sudah berada di atas tempat tidur, dengan Michael yang berdiri di sampingnya sambil menangis dan meminta maaf. Daniel saat itu tidak berkata apa-apa, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan lemah menuju ke kamar anaknya. Setelah insiden di pagi itu, mereka tetap tinggal bersama dan membesarkan anak-anak bersama. Namun, situasi di pernikahan mereka tidak membaik, bahkan menjadi semakin toksik. Setelah dipengaruhi oleh suntikan hormon testosteron, Michael ternyata kembali ke kebiasaan buruknya dulu, yaitu alkohol. Pertengkaran dan kekerasan fisik semakin sering terjadi di dalam rumah tangga mereka, sampai kemudian pada awal tahun 2015, Michael menerima tawaran kerja yang menarik, yaitu sebagai profesor merangkap eksekutif di University of Central Florida, dan tentu saja, pekerjaan itu mengharuskan mereka untuk pindah lagi. Meskipun kerap menerima perlakuan KDRT dari suaminya, dan meskipun terus menjalani kehidupan yang tidak stabil karena pekerjaan suaminya, Daniel mengaku bahwa dia masih sangat mencintai Michael, dan oleh karena itulah, dia setuju untuk ikut pindah ke Florida. Keluarga ini awalnya menyewa sebuah rumah, kemudian pada tahun berikutnya, mereka berhasil membeli sebuah rumah di kawasan Winter Park yang asri. Rumah itu sangat mengesankan, dibangun dengan gaya Mediterania dan memiliki lahan yang luas. Namun menurut Daniel, walaupun rumah mereka sangat bagus dan besar, ruangan yang menjadi tempat favoritnya adalah loteng di rumah itu, yang dia jadikan sebagai tempat persembunyian setiap kali suasana hati suaminya sedang tidak baik, atau setiap kali Michael pulang ke rumah dengan kondisi mabuk. Setiap pagi setelah suami dan anak-anaknya keluar rumah, Daniel baru bisa bernafas lega dan menemukan kedamaian. Dan sebuah ironi pun terjadi di sini. Demi untuk melepaskan stres dan kecemasannya, Daniel mulai kecanduan alkohol. Dua orang pecandu alkohol di bawah satu atap, membuat rumah tangga Daniel dan Michael semakin sering terlibat percekcokan. Saat dia berada di bawah pengaruh alkohol, Daniel tidak lagi takut kepada Michael. Pasangan suami istri ini bertengkar dan saling menyakiti satu sama lain. Sampai kemudian pada akhir tahun 2016, mereka sepakat untuk berpisah. Michael selanjutnya keluar dari rumah, namun dia bebas datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak, serta tetap membayar tagihan rumah dan bertanggung jawab atas kebutuhan finansial Daniel dan anak-anak. Di saat yang sama, Daniel juga mulai bekerja lagi, kali ini sebagai staf administrasi di sebuah sekolah. Dengan bantuan teman-teman barunya, Daniel berhasil keluar dari depresi dan ketergantungan alkoholnya. Akan tetapi, masalah inti di hidupnya tetap tidak terselesaikan, karena dia masih terus bertemu dengan Michael, yang bolak-balik datang dengan alasan untuk bertemu dengan anak-anak. Pada bulan Oktober tahun 2016, pertengkaran pun kembali terjadi, yang mengakibatkan Daniel harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat itu, Daniel tetap memilih diam supaya Michael tidak terkena masalah dan demi anak-anaknya. Namun ternyata, diamnya Daniel malah membuat Michael berbuat semakin nekat. Menurut pengakuan Daniel, beberapa hari setelah dia keluar dari rumah sakit, Michael mencoba untuk menabraknya dengan mobil. Daniel berhasil menyelamatkan diri dengan meloncat ke semak-semak. Setelah itu dia pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Akan tetapi, ketika polisi meminta Daniel untuk menceritakan kejadian detailnya, tiba-tiba Daniel berubah pikiran dan pergi dari kantor polisi. Alasannya masih sama seperti yang dulu-dulu. Daniel mengaku bahwa dia tetap mencintai suaminya, dan dia tidak mau kehidupan anak-anaknya terdampak apabila Michael masuk penjara. Setelah insiden percobaan penabrakan yang nyaris berujung tragedi itu, alih-alih semakin memantapkan niatnya untuk berpisah, Daniel malah memaafkan Michael dan mereka pun kembali bersama. Namun menurut Daniel, rekonsiliasi tersebut tak pernah berhasil memulihkan keharmonisan pernikahan mereka. Michael masih belum bisa melepaskan diri dari alkohol, dan Daniel masih terus menjadi korban kekasaran suaminya. Sekitar jam 9 pagi di tanggal 12 Januari tahun 2019, layanan darurat 911 menerima panggilan telepon dari seorang wanita
yang mengidentifikasi dirinya sebagai Daniel Redlich dan melaporkan bahwa suaminya, Michael Redlich, telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Akan tetapi ketika petugas paramedis tiba di kediaman keluarga Redlich, saat memasuki rumah, mereka langsung mencium aroma menyengat yang sepertinya berasal dari cairan pembersih lantai. Tepat satu langkah dari pintu masuk, ada sebuah ember berisi air dengan warna merah muda, dan beberapa langkah lagi dari situ, terbentang sebuah pemandangan yang mengenaskan. Sesosok tubuh pria yang diidentifikasi sebagai Michael Redlich tergeletak kaku di lantai di atas genangan darahnya sendiri. Dari kondisinya, jelas terlihat bahwa pria 63 tahun itu tidak meninggal akibat serangan jantung, karena tepat di bagian dadanya, ada sebuah luka tusuk yang menganga. Wanita yang menelpon 911 tadi, yang tak lain adalah Daniel Redlich, ditemukan terbaring lemah di lantai dapur, juga dengan kondisi terluka di pergelangan tangannya. Para medis segera memberi pertolongan pertama kepada Daniel, lalu membawanya ke rumah sakit, sementara jasad Michael Redlich dikirim ke ruang otopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena kasus ini bukan termasuk kasus kematian yang alami, polisi pun dihubungi untuk datang ke TKP, dan setelah melakukan pemeriksaan awal, aparat penegak hukum ini menyimpulkan bahwa Michael Redlich telah dibunuh oleh seseorang, bukan karena aksi bundir sesuai klaim istrinya. Pemeriksaan forensik mengonfirmasi bahwa jejak darah yang ditemukan di rumah itu berasal dari darah korban. Lalu cairan berwarna merah muda di dalam ember di dekat pintu masuk, tak lain adalah darah yang telah bercampur air. Seseorang sepertinya telah mencoba untuk membersihkan TKP yang berasal dari kamar tidur hingga ke ruang tamu. Namun ternyata, semua bukti serta jejak kejahatan tersebut tidak sepenuhnya hilang. Bercak-bercak darah kecil masih bisa ditemukan di beberapa sudut ruangan dan di beberapa perabotan rumah. Selain itu, polisi berhasil menemukan pisau besar di balik pintu dapur, yang diduga adalah alat atau senjata dalam kasus pembunuhan ini. Ditemukan juga 3 buah pisau yang berukuran lebih kecil di dalam wastafel dapur. Dengan semua temuan ini, orang pertama yang harus dimintai keterangan adalah si nyonya rumah, yaitu Daniel Redlich yang menjadi satu-satunya orang yang berada di rumah itu bersama korban. Dokter selanjutnya mengonfirmasi bahwa kondisi Daniel baik-baik saja. Luka-luka di pergelangan tangannya bersifat dangkal dan tidak membahayakan jiwa. Jadi detektif langsung membawa wanita itu ke kantor polisi untuk diperiksa. Di ruang interogasi, Daniel memberikan versi kejadian yang berubah-ubah. Awalnya dia mengklaim bahwa suaminya meninggal karena serangan jantung. Kemudian setelah dikonfrontasi dengan fakta terkait luka tikam di dada suaminya, Daniel mengubah ceritanya dengan berkata bahwa Michael melakukan bundir dengan cara menikam dadanya setelah mereka bertengkar hebat tadi malam. Akan tetapi, ahli forensik membantah klaim tersebut. Mereka menerangkan bahwa seseorang yang berniat bundir tidak akan membuat luka seperti itu. Dan orang yang berniat bundir juga biasanya akan memilih metode yang tidak terlalu menyakitkan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Michael Redlich meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Bahkan dengan luka yang dia alami, nyawa Michael seharusnya masih bisa diselamatkan kalau langsung menerima bantuan medis tepat waktu. Selain itu, bola mata sebelah kiri Michael juga pecah, yang semakin menguatkan dugaan detektif bahwa kematiannya bukan karena sebab bundir. Akan tetapi, hasil tes toksikologi mengungkap keberadaan kadar alkohol yang sangat tinggi di dalam tubuh Michael, hingga memunculkan asumsi baru, mungkinkah Michael secara tidak sengaja mencelakai dirinya sendiri, dalam kondisinya yang sedang mabuk berat. Saat Daniel masih menjalani interogasi, detektif sudah berhasil menemui putri pasangan Redlich, di mana remaja 16 tahun itu memberikan keterangan bahwa 2 hari sebelumnya, pada malam hari di tanggal 10 Januari tahun 2019, dia menyaksikan pertengkaran hebat antara kedua orang tuanya. Menurut JR, ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, lalu mendobrak pintu kamar mandi di mana ibunya sedang bersembunyi. Untunglah JR masuk ke kamar orang tuanya tepat waktu dan berhasil mengambil botol minuman dari tangan ayahnya. Saat JR mencoba untuk menenangkan ayahnya, Daniel sang ibu berlari keluar dari rumah lalu pergi dengan mobilnya entah kemana. Daniel baru pulang ke rumah beberapa jam kemudian setelah menerima telepon dari JR yang mengatakan bahwa Michael ayahnya sudah tidur. Masih menurut JR, dia sudah sangat sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Namun pertengkaran di malam itu adalah ledakan yang terbesar. JR tidak pernah melihat ayahnya semarah itu, namun dia tidak tahu apa yang menyebabkan kemarahan tersebut. Keesokan harinya di tanggal 11 Januari tahun 2019,
Pasangan suami istri ini berbaikan lagi seolah tak terjadi insiden apa-apa tadi malam. Michael lalu mengajak istri dan anak-anaknya menonton pertandingan sepak bola. Namun berdasarkan keterangan JR si putri sulung, hampir sepanjang hari, kedua orang tuanya tidak saling berbicara. Pada malam harinya, pasangan suami istri ini mengantar kedua anak mereka menginap di rumah teman, hingga tersisalah Michael dan Daniel saja yang berada di rumah tersebut. Menurut pengakuan Daniel di ruang interogasi, malam itu dia keluar lagi dari rumah untuk membeli makan malam di McD. Dia tiba di rumah pada jam 10.30 malam dan mengajak Michael untuk menyantap burger yang dia beli. Akan tetapi ketika masuk ke dalam rumah, Daniel mendapati suaminya ternyata telah berada dalam kondisi mabuk. Saat pasangan ini menyantap makan malam mereka, Daniel menerima panggilan telepon dari seorang pria, dan saat melihat Daniel menerima panggilan telepon itu, Michael menyemburkan burger yang dia kunyah ke wajah Daniel, lalu tiba-tiba dia menyerang dan mencekik istrinya itu. Sebagai bentuk pertahanan diri, Daniel mencoba untuk meraih benda apapun di dekatnya, dan tangannya kemudian berhasil menjangkau pisau dapur yang tergeletak di atas meja. Daniel segera menancapkan pisau itu ke dada suaminya, hingga Michael pun ambruk dan mengalami pendarahan hebat. Masih menurut pengakuan Daniel, dia langsung menghubungi nomor telepon layanan darurat untuk meminta bantuan. Namun panggilan telepon itu tidak berhasil terhubung. Daniel lalu berbaring di samping suaminya, hingga kemudian dia tertidur dan terbangun lagi di pagi hari. Pemeriksaan terhadap handphonenya mengungkap bahwa Daniel ternyata memencet nomor yang salah, sehingga dia gagal menghubungi 911. Namun pertanyaannya di sini, apakah dia memang tidak sengaja, atau sejatinya hal itu sengaja dia lakukan, sebagai bagian dari rencana kejahatannya, sehingga Michael tetap tidak mendapatkan pertolongan medis selama 10 jam berikutnya, dan pria itu pun meninggal akibat kehilangan banyak darah.